Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan beberapa waktu yang lalu tentang flora dan fauna, dan pembahasan kali ini tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baiklah, anak-anakku semuanya, silahkan Anda amati pada gambar tersebut. Secara geologis, persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah wilayah Indonesia bagian barat atau sering disebut dengan Asiatis, meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Mengapa wilayah Indonesia bagian barat ini sering disebut Asiatis? Karena flora dan fauna di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali ini memiliki kemiripan dengan benua Asia. Mengapa mirip? Karena Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali dulu satu daratan dengan benua Asia. Itu jika kita lihat dari sejarah geologisnya. Yang kedua, wilayah bagian tengah atau sering disebut peralihan, meliputi Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, wilayah Indonesia bagian timur atau sering disebut dengan sebutan Australis, meliputi Maluku dan Papua. Mengapa mendapat sebutan Australis? Karena memiliki kemiripan dengan benua Australia, yang secara geologis dulunya satu daratan dengan benua Australia. Kemudian, fauna Asiatis dengan fauna Australis itu memiliki beberapa perbedaan. Bisa kita lihat yang pertama dari jenis mamalianya. Asiatis itu ukurannya besar-besar, seperti badak, sapi. Sedangkan Australis itu ukurannya kecil, seperti kanguru. Kemudian yang kedua jenis kera. Asiatis itu jenisnya banyak sekali. Mulai dari kera yang kecil ukurannya sampai gorila yang besar. Sedangkan Australis sedikit. Jenis ikan tawar Asiatis itu banyak sekali. Sedangkan Australis sedikit. Kemudian jenis burung berwarna Asiatis itu hanya sedikit. Sedangkan Australis justru burung berwarnanya jenisnya banyak sekali. Jenis hewan berkantung Asiatis tidak punya, sedangkan Australis ada, atau kalau kita lihat ada kanguru, kemudian ada tikus berkantung. Ini adalah fauna Asiatis yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ini adalah fauna-fauna endemisnya, ada gajah, ada harimau, ada sapi, ada badak berjulak 1. Kemudian fauna endemis daerah peralihan, itu ada anwa, ada burung maleo, rangkong Sulawesi, ada tarsius, ada juga musang, kemudian ada babi rusa. Dan juga yang khas itu adalah komodo. Kemudian fauna Australis yang terdapat di Papua dan Maluku, ini bisa kita lihat yang endemis atau yang khas adalah kanguru, koala, cendrawasih, kasuari, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk floranya yang Asiatis itu bisa Anda lihat di gambar ini, di antara flora endemisnya yang paling khas adalah bunga Rafflesia. Kemudian untuk daerah peralihan,
Floranya bisa kita lihat, ini adalah cendana, kemudian ini jenis rempah, pohon pala, kemudian ini adalah pohon eboni atau sering kita sebut dengan kayu besi. Itu adalah endemis atau khas di daerah peralihan. Sedangkan di Indonesia bagian timur atau Asiatis, floranya yang endemis ini ada pohon sagu, kemudian ini ada matoa, ada juga nipah, kemudian eukaliptus. Nah, kalau kita lihat, ternyata flora fauna baik yang ada di Indonesia maupun di dunia itu semakin lama mengalami kerusakan, mengalami kepunahan. Mengapa kok semakin lama flora dan fauna ini mengalami kerusakan? Ternyata ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah faktor alami dan yang kedua adalah faktor non-alami atau penyebabnya adalah manusia. Faktor alami atau faktor alam itu antara lain kekeringan. Itu bisa menyebabkan flora dan fauna banyak yang mati, akhirnya punah. Kemudian banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, itu akan merusak flora dan fauna. Kemudian faktor manusia, misalnya perburuan liar. Kemudian penebangan hutan atau illegal logging, pencemaran. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka lama-lama nanti banyak sekali jenis flora dan fauna yang punah. Nah, agar itu tidak terjadi, maka ada beberapa yang bisa dilakukan untuk melestarikan atau menyelamatkan flora dan fauna dari kepunahan. Apa saja usaha-usaha untuk mengatasi? Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Flora dan Fauna. Jadi untuk hewan-hewan yang memang itu sudah diambang kepunahan, tidak boleh diburu, tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian adanya suaka alam, baik itu suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan dari kepunahan, atau cagar alam untuk melindungi pohon-pohon dari kepunahan. Kemudian juga taman nasional maupun usaha untuk membudidaya flora dan fauna sehingga nanti spesies-spesies tertentu itu tidak mengalami kepunahan. Maka perlu upaya untuk budidaya. Banyak sekali taman-taman nasional yang ada di Indonesia yang dari ujung barat sampai ke ujung timur itu banyak sekali terdapat. Ini contohnya misalnya Taman Nasional Meru Betiri yang ada di Jawa Timur untuk melindungi penyu agar tidak punah. Kemudian di Bali Barat untuk melindungi jalak Bali. Di Sumatera, Taman Nasional Kerinci Seblat itu untuk melindungi bunga rafflesia. Di Sumatera juga yang terkenal Taman Nasional paling luas itu ada di Aceh, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser. Itu juga merupakan taman nasional yang paling luas. Ini juga di Sumatera untuk melindungi gajah, yaitu Taman Nasional Wekambas. Di daerah Sulawesi Utara ada Bunaken, itu untuk melindungi keanekaragaman yang ada di laut. Jadi Taman Nasional itu tidak selalu yang ada di daratan, tapi juga yang ada di laut, kehidupan yang ada di laut. Nah, untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Nanti silahkan anak-anakku semuanya banyak-banyak membaca, mengeksplorasi diri, banyak membaca, dan saya kira
Dengan membaca tidak ada yang rugi, justru dengan membaca kita tambah ilmu dan wawasan. Terima kasih, terus belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.